Halo Sobat Balap, selamat datang kembali di Farhan Fact. Siapa yang menyangka, di tengah deru mesin 600cc di sirkuit legendaris Phillip Island, sebuah kemustahilan justru tersaji nyata di depan mata dunia. Bayangkan, memulai balapan dari posisi paling buncit, urutan ke-28. Namun pemuda asal Bantul ini justru berhasil menembus podium dan membungkam keraguan para komentator internasional. Hari ini, Farhan Fact akan membedah secara mendalam dan dramatis 10 fakta gila di balik strategi perjudian ban kering Aldi Mahendra yang berhasil mengguncang jagat World SSP 2026. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini bukan sekedar tentang kecepatan, tapi tentang keberanian yang tak masuk akal. Gemuruh kebangkitan sang elang muda dari Bantul. Dunia balap motor internasional kembali dikejutkan oleh ledakan talenta dari aspal Indonesia yang seolah tidak pernah habis melahirkan petarung sejati. Setelah nama Veda Pratama dan Kiandra Ramadipa mengharumkan bangsa, kini giliran Aldi Mahendra, pemuda berusia 19 tahun asal Bantul, yang menghentak panggung World Supersport World SSP 2026. Di tengah kepungan rider elit dunia, Aldi hadir bukan sekedar sebagai pelengkap grid, melainkan sebagai ancaman nyata yang membawa api ambisi dari tanah kelahirannya. Dengan semangat yang membara, ia melangkah menuju sirkuit ikonik Phillip Island, Australia, membawa beban harapan jutaan rakyat Indonesia di pundaknya. Ini bukan hanya tentang kecepatan di atas mesin 600cc, tapi tentang pembuktian bahwa nyali seorang pemuda desa mampu mengguncang tatanan balap kelas menengah yang sangat kompetitif di bawah naungan Federasi FIM. Tragedi kualifikasi yang memaksa start dari neraka. Nasib malang seolah hendak mengubur mimpi Aldi bahkan sebelum lampu start menyala di seri pembuka musim 2026 ini. Saat sesi kualifikasi yang krusial berlangsung, kendala teknis yang tak terduga menghantam motor Yamaha milik tim ES Blue Crew Racing Team. Kegagalan mekanis tersebut membuat Aldi sama sekali tidak mampu mencatatkan waktu putaran. Sebuah mimpi buruk bagi setiap pembalap profesional. Akibatnya, regulasi balap yang kejam menempatkannya di posisi paling buncit, yakni urutan ke-28 dari seluruh peserta yang berlaga. Memulai balapan dari posisi neraka di sirkuit secepat Phillip Island, dianggap oleh banyak pengamat sebagai akhir dari peluang untuk meraih poin. Namun bagi Aldi, posisi terakhir bukanlah sebuah vonis mati, melainkan sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan tinta emas melalui sebuah perjuangan yang sangat mustahil. Strategi perjudian gila di tengah cuaca yang labil. Sirkuit Phillip Island dikenal dengan cuacanya yang sangat tidak menentu, dan pada hari balapan, alam menunjukkan sisi liarnya dengan hujan deras yang mengguyur lintasan. Di saat sebagian besar pembalap papan atas bermain aman dengan menggunakan ban basah, wet tires, demi cengkeraman maksimal, Aldi Mahendra justru mengambil keputusan yang membuat komentator dunia berperangah. Dengan keberanian yang nyaris terlihat seperti kegilaan, ia memilih menggunakan ban kering, slick tires, di atas aspal yang masih sangat licin dan menggenang. Ini adalah perjudian tingkat tinggi yang mempertaruhkan keselamatan dan hasil balapan. Jika hujan terus turun, ia dipastikan akan terjatuh atau tertinggal sangat jauh. Namun, Aldi memiliki insting yang berbeda. Ia bertaruh pada langit yang akan segera cerah dan sirkuit yang mengering lebih cepat dari perkiraan semua orang. Ledakan akselerasi yang membelah barisan belakang. Begitu bendera start dikibarkan, keajaiban mulai tersaji di depan mata ribuan penonton yang memadati sirkuit Australia. Meski memulai dari posisi ke-28, Aldi Mahendra menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia World SSP 300 tahun 2024 dengan melakukan manuver-manuver yang sangat berani. Di tengah lintasan yang masih lembab, ia membelah kerumunan pembalap seolah-olah mereka hanya patung diam. Hanya dalam satu putaran saja, posisi Aldi melesat bak roket, merangsek masuk ke posisi 4 besar dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seseorang yang menggunakan ban slick di kondisi transisi. Keberaniannya menyalip dari sisi dalam tikungan sempit membuktikan bahwa ia memiliki kontrol motor yang luar biasa. Komentator internasional mulai berteriak histeris melihat nama pembalap Indonesia ini terus merangkak naik melewati para rider unggulan Eropa. Duel saudara melawan senior berpengalaman Spanyol. Memasuki putaran kedua, Aldi Mahendra secara mengejutkan berhasil mengambil alih pimpinan lomba, sebuah pemandangan yang sangat tidak dipercaya oleh tim lawan. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ, karena ia harus berhadapan dengan rekan setimnya sendiri, Albert Arenas. Pembalap asal Spanyol berusia 29 tahun itu bukanlah lawan sembarangan. Ia adalah veteran dengan segudang pengalaman yang memiliki jam terbang jauh di atas Aldi. Terjadilah duel sengit civil war di barisan depan antara talenta muda Indonesia dan kematangan pembalap Spanyol tersebut.
Keduanya saling tukar posisi di setiap tikungan, meninggalkan rombongan pembalap lain yang harus masuk ke pit stop untuk mengganti ban karena lintasan yang mulai mengering total. Kejeniusan strategi ban Aldi terbukti krusial, membuatnya tetap berada di jalur juara tanpa kehilangan waktu sedikit pun. Drama tikungan terakhir menuju podium sejarah. Lap demi lap berlalu dengan tensi yang semakin memuncak hingga mencapai titik didih di putaran-putaran terakhir balapan World SSP tersebut. Aldi Mahendra terus memberikan tekanan luar biasa kepada Albert Arenas, memaksa sang senior untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya demi mempertahankan posisi pertama. Meskipun pada akhirnya Aldi harus puas melintasi garis finish di posisi kedua dengan selisih waktu 4,937 detik. Hasil ini tetap dianggap sebagai sebuah kemenangan moral yang sangat masif. Dari posisi ke-28 menuju posisi kedua adalah sebuah anomali dalam sejarah balap motor modern yang jarang sekali terjadi. Penonton di Phillip Island berdiri memberikan penghormatan, standing ovation atas performa heroik pemuda Bantul ini. Ia tidak hanya mengamankan podium, tapi ia telah memenangkan hati para pecinta balap dunia melalui aksi comeback paling dramatis tahun ini. Isak tangis haru di bawah kibaran merah putih. Sesaat setelah menyentuh garis finish, suasana emosional langsung menyelimuti area Parc Ferme tempat para pemenang berkumpul merayakan hasil balap. Aldi Mahendra tampak tidak bisa membendung air matanya, menangis terseduh di balik helmnya karena rasa tidak percaya atas pencapaian fantastis yang baru saja ia raih. Kru tim AS Blue Crew Racing Team segera berlari menghampiri dan memberikan pelukan hangat, sementara salah satu anggota tim menyerahkan bendera merah putih kepadanya. Dengan bangga, Aldi membentangkan bendera kebangsaan Indonesia di hadapan kamera dunia, menunjukkan identitasnya sebagai putra bangsa yang berhasil menaklukkan kerasnya aspal internasional. Momen ini menjadi sangat ikonik karena merupakan podium pertama bagi Indonesia di kelas World Supersport, sebuah tonggak sejarah baru yang akan selalu dikenang dalam catatan emas olahraga otomotif nasional. Pengakuan jujur sang maestro muda dari Bantul. Dalam sesi wawancara setelah balapan, Aldi mengungkapkan perasaan batinnya yang campur aduk antara ketegangan luar biasa dan kebahagiaan yang meluap. Ia mengakui bahwa memulai dari posisi ke-28 memberikan tekanan mental yang sangat berat, namun ia memilih untuk fokus pada strategi ban yang telah disepakati bersama timnya. Saya tidak bisa melukiskan perasaan saya dengan kata-kata. Dari posisi paling belakang, beralih dari ban basah ke ban kering adalah pilihan yang sangat menentukan, ujar Aldi dengan nada suara yang masih bergetar. Ia mendedikasikan kemenangan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti melalui doa dan pesan semangat di media sosial. Baginya, podium ini adalah bukti bahwa dengan keberanian mengambil risiko dan perhitungan yang matang, ketertinggalan sejauh apapun di grid bisa dikejar. Rekor baru yang mengguncang panggung World SSP 2026. Keberhasilan Aldi Mahendra di Phillip Island bukan sekedar cerita tentang podium biasa, melainkan sebuah pencapaian yang memecahkan berbagai rekor prestisius. Ia resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang mampu berdiri di tangga podium ajang World Supersport 2026, sebuah level yang jauh lebih tinggi dan sulit dibandingkan kelas sebelumnya. Media internasional seperti laman resmi World Superbike memberikan pujian setinggi langit, menyebut Aldi sebagai The Rising Star, yang memiliki kecerdikan taktis di atas rata-rata pembalap seusianya. Selain membawa pulang trofi, ia juga mengamankan 20 poin penting, total 23 poin dengan sesi sprint, yang menempatkannya sementara di posisi 5 besar klasemen dunia. Prestasi ini membuktikan bahwa Aldi adalah suksesor sejati, yang siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia di seri-seri berikutnya di Eropa. Menatap masa depan di tengah persaingan ketat. Kini, mata dunia tertuju pada seri-seri berikutnya yang akan diselenggarakan di berbagai sirkuit legendaris, mulai dari Belanda hingga seri penutup di Jerez, Spanyol. Aldi Mahendra telah membuktikan bahwa dirinya adalah penantang gelar yang serius, bahkan bagi rekan setimnya sendiri yang saat ini memimpin klasemen sementara. Persaingan antara Aldi dan Albert Arenas diprediksi akan menjadi sorotan utama sepanjang musim 2026, menciptakan dinamika tim yang sangat menarik untuk disimak oleh para penggemar otomotif. Dengan 11 seri tersisa yang penuh tantangan, perjuangan pemuda asal Bantul ini baru saja dimulai untuk mengibarkan merah putih di puncak tertinggi dunia balap. Indonesia kini memiliki pahlawan baru di lintasan sirkuit yang siap memberikan kejutan demi kejutan lainnya, membuktikan bahwa batas itu hanya ada bagi mereka yang tidak berani bermimpi. Perjalanan emosional sang elang muda dari Bantul yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Aldi Mahendra telah membuktikan bahwa posisi paling belakang bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah keajaiban jika kita punya keberanian untuk mengambil resiko.
Menurut kalian, mampukah Aldi terus konsisten dan meraih gelar juara dunia di seri-seri Eropa mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta tajam lainnya hanya di Farhan Fact. Saya Farhan, pamit undur diri. Sampai jumpa di aspal kemenangan berikutnya.